Dan insya Allah pada kesempatan ini kajian ini akan diisi oleh al-mukarramun dan guru yang telah hadir di depan kita. Untuk lebih lancarnya acara, marilah kita buka acara pengajian ini dengan kita sama-sama baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lanjut ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh al-mukarram. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang sempat hadir, wabil khusus ibu-ibu yang bermukim di BDM Benda atau Bonter Pemda Bonter yang sempat hadir, yang tiang hormati, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iring kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di tempat yang mulia ini kita semua dapat hadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, karena ini kewajiban daripada kita semua bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam, untuk menuntut daripada ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sebangkitan ini maupun yang belum sempat hadir, mudah-mudahan kita tercatat sebagai golongan orang yang mendapatkan gelar sebagai penuntut ilmu.
ingin yang sampaikan sedikit kenapa orang yang menuntut ilmu itu orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di dalam dari bapak katakan pengajian itu karena sebagian separuh di sebelah ada bapak-bapak dimulai sejak pengajian bapak-bapak plus ibu-ibu mulai karena pembahasan kita separuh bukan melulu tentang kegiatan ibadah para ibu-ibu, tidak. Nah itu ini berdasarkan manik desida Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dikemanik kesida Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Artinya usahakan bahwa kita ini dengerin ngaji sila cara kasar, dalam keadaan apapun, situasi apapun. Karena tiang teringat di Makkah dulu, waktu kita masih di sana, kanjeng sengaji niki wah, masya Allah, arak sawah bongkol, mulai mengiring taing ngaji di gunung Jabal Umar namanya, di sebelah hotel, di sebelah madrasah As-Sauladiyah yang dulu. Jika kita naik gunung, sambil jauh kita yang masih muda pada waktu itu, mohon maaf, masya Allah kalah bisa doa itu. Kenapa? Karena menginginkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita dari masalah kita di sana jamaah, sebagian daripada kita dengan pengirim pirang ngaji dan beberapa terlalu siseka Malik Abon berat sekar Malik Abon. Kalau kita dipanggil, contoh kayak Kristina, dipanggil oleh Allah melalui azan, hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita mohon maaf sulit untuk naik ke mushola, sulit untuk bisa ikut berjamaah. Walhal yang memanggil pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi tempuh sepakatus jadi tak percaya. Tunggu apa ni tempuh sekadar tunggu doa. Sila para jamaah RT 0 baru di depan. Lewat situ RT 0 baru RT 0 baru Bandara sengaja ada seminar dan sibuk baru ada tunggal kembali 400 arak kepeng sumbangan pemerintah 10 beak-beak. Ini benar ini juta. Oke pecah.
lamun samaran niku kadang-kadang jangan balik kadang kelambi. Bahan kancing kelambi. Baca Masya Allah. Tetapi di saat kita dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, marilah kita untuk melaksanakan sholat. Hayya ala falah, marilah kita menuju kemenangan. Kadang-kadang jamaah harap mau informasi mikir sampai jamaah bukan ngapa malik bersalawat muslimin muslimat mari berjamaah sholat sering demak kain mengparang diri sendiri la ilaha illallah kesawahan ini berapa sering lebih menentu ia kena tuduh la ilaha illallah terbukti yang yakin RT 04 insyaallah hari akan masuk Pun sholat saja Allah subhanahu wa ta'ala kaitan bahwa kita kumpul malam ini walaupun tidak lama walaupun seberat tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama namanya Syekh Badaruddin Al-Hasani. Beliau muhaddits Syam. Kalau tidak salah pernah yang sampaikan sekedar untuk mengulangi. Beliau jatuh ulama hadis di negeri Syam. Negeri Syam zaman dahulu. Kalau mungkin sudah tidak ada, diganti dengan nama-nama negara bagian. Palestina, Syria, Lebanon, begitu. Beliau Syekh Badaruddin berasal dari Syam. Pernah ditanya, ya Sayyidi, lau akhbaraka maqsumun anna ajalaka ba'da sa'atin mada taqdi fihi. Munasab Syekh, kalau ada orang yang mengkhabarkan kepadamu, mengasih tahu peluru orang yang maksum. Ini maksum itu derajat para nabi. Orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah yang sudah lewat maupun yang akan datang. Ini derajat para nabi. Arah bawaan segede mahfud, orang yang dijaga dari perbuatan dosa, para waliyun min awliyaillah. Nah, namun bawaan sini kijak kelas-kelas dia. Tadi dia berumur anak kasar saja. Jadi kelas-kelas mohon maaf minarak aran penjaga-jagaan. Maaf ibu daga-daga sabar kita rajin ngaji. Punggung terkung lopor lumba ngaji. Kadang-kadang oleh-oleh jaga bersih bersih jempat. Kalau tidak saya juga tidak benar. Amin. Amin. Kita sebab tidak tahu sini. Amin. Nah, itu kelas kita seperti itu. Baru boleh ibadah. Bermain dengan selama seperti sahabat dari Allah ayat terus tensi itu sifat kita. Saya dari manusia pasti ada keliru. Maaf bapak-bapak,
yang goyah dengan sempurna, ya jari sendiri terdengar. Kalau mengosong, yang goyah dengan sempurna tidak ada, pasti ada kekeliruan, kesalahan. Menurut dan perlu maaf ibu-ibu, goyah semanu hanya buah sini-sini, oh tidak ada. Pasti ada kekeliruan, pasti ada kesalahan. Nah beliau berhasil. Kalau seandainya peluru dikhabari, dikasih tahu bahwa ajal peluru lagi 1 jam, maka taqdi fihi, apa yang peluru lakukan dalam waktu yang sangat pendek, sangat singkat, menunasah Nabi yang kehadiran peluru. Apa yang peluru akan lakukan ya Syekh? Beliau beruduk Syekh, kemudian menjawab, Absoluhul ilman, saya akan pergi mengaji, saya akan datang untuk menuntut ilmu. Masyaallah. Astagfirul jalisu, selaku dengan sehadir dekat beliau yang meninggi itu. Kenapa beliau mau pergi mengaji? Walhal waktu sangat sempit, sangat pendek. Karena mendengar mimbar ngaji ini kedua dia begitu. Yang pertama ingin mengamalkan apa yang didapatkan, dan yang kedua ingin mengajarkan apa yang ia peroleh. Dalam 1 jam tidak mungkin terlaksana para itu. Beda mimbar ngaji, mun amala tersedak si ambil ngajahan, tidak mungkin terjadi. Sedangkan ngaji kan paling mungkin 1 jam cukup. Karena mulai dalam ngaji masih kurang bagus. Jamaah makin didengar satu minggu lalu ngaji. Maaf baik ibu-ibu. Kan sampun yang aturin berkarapan peluru. Ternyata antara ngaji jamaah setelah diteliti ibu 17 menit. Dan yang percaya kepada menit terserah. Karena bukan berpertimbangan. 17 menit ya tahan ngaji jamaah. Tiang semula tidak percaya. Tetapi setelah dia pergi ngaji perhatikan, benar 17 menit perhatiannya, nggak nekah perhatian. Nabi Arab itu terpusat di dalam waktu 17 menit. Wah, hari ke jangan lebih terpaksa di dalam ngaji. Mohon maaf, angkat dia. Mohon maaf kalau mengaji setengah jam. Menara ulun banyak bukan. Nah, dia bakri. Di arah tuang buku di dalam tengah. Ada tuang buku kita di Lombok Tengah sampai 2 jam, 3 jam ngaji dengar. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan saya mau menuntut ilmu. Kemudian ditanya, Munasab Syekh, kenapa engkau memilih untuk menuntut ilmu? Sedangkan menuntut ilmu itu imma akan mengamalkan atau mengajarkannya. Dalam waktu 1 jam tidak cukup. Kenapa penunggu tidak sholat,
mengaji atau sujud dalam waktu itu. Andai tercabut nyawa dalam keadaan sembahyang, andai tercabut nyawa dalam keadaan membaca Al-Quran, tetapi beliau tidak memilih. Beliau menjawab, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memilih mengaji karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha ma bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatul nubuwah. Barang siapa yang ajalnya datang sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan menemui Allah, bertemu dengan Allah. Tidak ada jarak mereka dengan para nabi kecuali hanya 1 derajat. Arti nabi ini di atas kita orang yang mengaji 1 derajat, karena mereka mendapatkan gelar nabi dan rasul saja. Mubawa nikah dengan sakmati dalam menuntut ilmu. Maka perlu saya dia patri di dalam diri kita, pengiring tetap ngaji di dalam situasi keadaan apapun. Karena lamun tuan ngiring dari ngaji di itu dapat bisa perlu dari atas tipa karena sakit. Tidak dapat lumba ngaji, watak tereke dulu sudah pergi mengaji. Masya Allah, luar biasa. Cara dengar untuk ilmu itu. Bahkan kata ulama, jalan menuju surga yang paling indah, yang paling baik melalui menuntut ilmu. Masya Allah. Sempatkan diri kita, sempatkan waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah 24 jam. 24 jam dalam sehari semalam. Mungkinlah tak giring itu sekedar ada setengah jam kita akan hadir. Enggak tiap orang isi sebagian jamaah. Dia datang musim para kaki bukit lalu para ustaz ini dulu ini berbagai macamnya berbeda. Waktu dulu jadi di repot jamaah. Sedangkan harap sekali jam diberi ide terbalik waktu itulah orang yang paling rugi di hari kiamat. Orang yang diberikan kesempatan, orang yang diberikan waktu untuk menuntut ilmu, tetapi tidak dia lakukan, maka mudah-mudahan perusahaan dia tidak sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ingin menyampaikan memiliki kajian manik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Arah saya satu ayat yang ingin dia sampaikan kepada seluruh memiliki manik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin pada hari
Tuhaditsu akhbaraha, bumi-bumi itu akan mengkhabarkan cerita-ceritanya. Artinya sama jamaah memang ini kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang kita pijak, bumi yang perlu kami duduki untuk ibadah, telah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang perlu kami lewati, apalagi yang berhaji, kerikil, batu, tanah, dan semua yang kita lewati memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menuntut ilmu. Senang tanah itu terlengkap di seluruh dunia. Gembira batu kerikil keres itu terlengkap di seluruh saluran hati. Isi sebenarnya mereka itu memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang telah melewati saya di dalam menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Di samping itu mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini jenuh kiamat, mohon maaf, semua akan menjadi saksi, bahkan anggota tubuh kita. Bukan jangan terberubung-berubung lewat. Namun ini dunia bukan anak bapak-bapak. Kamu bau-bauan mungkin. Kedua sisi ini kakak minta mentarang tahu kan itu. Padahal sedih berdua dalam cinta. Kalau ini kan tersinggung dengan macam-macam ya. Ya siri-siri itu. Cuma yang barat. Bukan berhubung barat itu. Kedua di sisi bangun minta mari masih teleponkan. Padahal tumor tahu. Wasilah untuk berhubung masih mungkin ada kawin dalam hati ini kena dan bila salah masih dusi batin tetapi pada hari kiamat tidak ada jalan bagi ulul syari untuk berhubung. Kenapa? Karena kita akan menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi, mata kita, mulut kita, lisan kita akan menjadi saksi. Ini masih ada kullu makamin abidtallaha bihi sayashhadu. Semua tempat yang kalian beribadah kepada Allah di atasnya akan menjadi saksi kalian. Kalau kali ini makin duduk di tempat tanah yang kita duduk ini sampai 7 rapih ujung bawah akan jadi saksi yang bahwa si fulan orang ini pernah duduk mengaji duduk di atas saya. Masya Allah. Maka bil sunnah untuk ibu-ibu, bapak-bapak, namun mengiring sembahyang ke sembahyang sunnah pindah-pindah tahu. Oke, mari kita sembahyang sunnah 2 rakaat, alih-alih sejadah yang lain atau kanan. Kenapa? Memperbanyak saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepatu ada jamaah. Bani tulah jadi masjid. Tua, kenapa? Dulu tulah dikemas berjamaah. Yo, kenapa? Mau tahu ini ikhlasnya baru. Betul. Dia tahu kadang-kadang. Ya kita ngaji paling bagus di sini. Gara-gara tahu ini, mulu berjamaah. Walhad sunat orang itu sebanyak ibadah pindah-pindah tahu ada begaan dari saksi.
No, sakit apa? Ya dengan bodoh, dengan sakit jahil, istilah Bapak paling syekh dulu. Ini sakit jahil di dalam bawah. Sakit karena bodoh, tidak tahu, tidak ada obatnya. Marah berkoyak-koyak suka putih lah. Apa sakit itu? Ibu pun dia mungkin bapak anak orang tidak ada. Bahasa Bapak berada syekh di dalam bawah kecuali berguru ngaji. Lomba ngaji, lomba tonton Masya Allah. Dan kita separuh sebagian masjid, mohon maaf. Sebagian masjid itu ada undang-undang yang tidak tertulis. Kemudian tersebut apa ya? Dan tidak boleh duduk di saf pertama kecuali harus dengan saf potik-potik soto atau dengan saf berdua derajat mausibah yang tinggi. Ini saf pertama khusus. Mohon maaf itu salah. Tidak boleh masjid itu dikapling oleh orang. Tidak boleh masjid itu dikapling oleh sebagian orang. Namun dari masjid, namun dari musola, semua orang berhak untuk mendapatkan saf pertama. Siapapun dia, dari manapun dia. Namun dua berjuruan datang tidak berhak. Sekarang laut cepat akal, maaf. Musuh bayi kalau jauh sejadah berjuru kalau selos. Dari segi hukum, maaf bapak-bapak, seandainya dia terlambat datang, kabur kowe sejadah itu sinaik untuk boleh. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Dari peluru, lamun di saf pertama. Tapi ada beda. Kalau laki-laki dengan perempuan. Jadi, lalu paling tidak boleh bau sembarang selakian. Paling bagus saf bagi orang laki-laki itu yang pertama. Paling lemah saf dengan bangun itu paling mudah. Lamun dengan itu paling bagus sah perempuan itu yang paling belakang. Sah paling kurang bagus sah paling juru. Nah ini menurut ulama. Kenapa? Karena akan lebih tertutup daripada pandangan orang-orang laki-laki. Kan biasa ini murid dengan baru tahu. Nah, dia ini ada yang sandidik tapi ada yang terjadi fitnah maksud. Itu bahasa Arab. Nah, kalau dalam bab ibadah, misal namun muntuah di saf pertama, tidak boleh kita kurang bagus kita mundur dengan sebab orang lain. Ini yang terjadi di mana bapak-bapak. Wasa pertama tahu gara-gara kardus lebih siapa kan? Itu kurang bagus. Kenapa? Karena mengalah di dalam bab ibadah kurang bagus. Al-idzaru fil qurbat makruhun bahasa Arab. Dia menyuruh orang lain dalam bab ibadah, mendahulukan orang lain dalam bab ibadah, ini kurang bagus. Kalau bab ibadah dari itu paling dulu dan diri, jangan mau mengalah dengan sebab orang lain, kecuali dalam selain ibadah. Muamalah yang bagus membantu orang lain. Berbeda contoh, misal dari zikir. Setelah selesai zikir, di satu dari masjid atau ini,
Maka karena kalau di masjid biasa satuan itu serucil model. Sebab pusat nasib dia sholat mukanya dan masya Allah Ustaz ini ke makan buka beto. Tahu kalau beto ini masya Allah. Dia ingat juga beto. Dia teringat isi bahasa Bapak Maulana Syekh Guru Kacau. Nanti bahasa beliau beto sakaling mahi, bahasa beliau beto batur bujur. Beto batur bujur. Mukti yang pernah diundang ke sana taruh ngaji. Mau kembali itu lain kan? Bahasa Bapak Maulana Syekh itu menyekap ke satu mau dulu sudah coba mudah-mudahan ini cerita mudah-mudahan orang beto terjadi boning kebayang terbolah itu dengan buka maka bukan makam mereka melenggang harasa kedung hababasi Bapak Maulana Syekh melenggang perasa masya Allah ini kita ada rezeki besok ini mau terus maka rasa ya Allah no karena separuh dalam dengan tahu-tahuan mau deh ini ada tidak bentuk digeri apa namanya belum apa kurang ibu apa kurang ibu-ibu BTN border di PKB muye maksudul pengajian sekali maka datang itu betul ke satu ya berbeda sih perlu maksudul pengajian ini masalah betul muye ke satu sini ke mulai awal-awalnya kembali si betul nah ini jadi semua bahasa nah itu ia bahasa ulama bahwa kullu makamin abidallah bihi sayashhad semua tempat yang engkau beribadah di atasnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kullu makanin asaitallaha fihi sayashhad alaika. Demikian juga di mana tempat orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, maka tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau bertaubat. Nah, kisah ini kecuali kalau bertaubat, taubatan nasuha, tobat dengan benar-benar tobat, maka Allah akan membuat tempat itu menjadi lupa. Allah akan membuat anggota badan kita menjadi lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita bertaubat, Masya Allah. Kalau pernah nyeri istighfar itu, bega-bega tata nyeri tulis ampun sesama. Karena kita sebagai manusia sifat kita selalu berbuat salah. Dakar sealim, dakar sekiranya ngaji, namun kita lupa dan salah, maka perbanyak akan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa ulama fa'akhir syuhudaka, maka perbanyak oleh kalian akan saksi-saksi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kebaikan,
terhadap ibadah yang pernah kita lakukan. Keseluruhan PKA kategori tidak saksi. Ada yang sembahyang tidak beda, ada yang mengaji tidak beda. Alhamdulillah. PKA jadi saksi memang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahasa ulama, ij'al laka fi kulli makanin ta'tihi sajdatan. Jadikanlah tempat yang mana engkau datangi ada piring mana-mana mau sujud di tempat itu. Dia berubah. Ada yang mau sembahyang di tahun itu supaya tempat tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab ayat tadi terlupa dari bahasa makin itu piknik. Ini kena sakti kurang bagus. Saya bahasa agama yang sekali tafakkur, tadabbur alam, ya istilah agama. Lumba penuh di tempat-tempat yang indah pemandangannya untuk menguatkan keyakinan kita. Kemudian lumba dari ke lebih dekat-dekat. Ini separuh jenis lumba soal pemandangan. Nanti bahasa ini tercecak atau bukan-bukan. Sila, ini kurang bagus. Ada yang berbahasa Subhanallah, Masya Allah. Tidak dilarang kita. Sila lumba ke tempat yang indah. Maha suci Allah yang telah menciptakan tempat yang begini-begini. Sehingga sini berumur keyakinan. Boleh. Yuk, guru-guru kami lain di Mekah. Maka hati dulu. Guru-guru kami di Madrasah As-Sauladiyah. Karena guru kami dari Lombok. Ini Perayu. Mungkin ada kaitan dengan keluarga mereka. Almarhum Tuan Guru Haji Lalu Wildan. Beliau itu dengan berapa kerja Esa. Jadi beliau itu setelah tamat nikah ibu, lumba ngaji di Mekah, tinggal di sana, menjadi orang sana, mengajar di Madrasah Sauladiyah. Waktu-waktu sepi, mengira bidadari keluarga untuk mati. Masya Allah. Sampai bisa buka-buka diri di si pasir-pasir kan berolah jadi itu. Memang kasihnya Subhanallah. Lalu mohon maaf ada yang salah paham. Ia berbeda pantai Mekah kaji pantai Lombok. Arah bahar Mekah ada laut Mekah 80 kilo dari Mekah. Ia sepi sengok di darah Nabi, wah itu ada terpesa, wajar tergantung sebel itu. Kira-kira malah ibu sana perlu tersebut itu sendiri. Bapak-bapak, bapak-bapak, sambil perlu sejadah tersebut itu sendiri. Insyaallah. Balik-balik jangan nih bahasa Zapang nih ke. Maaf Pak Ustaz, mungkin salah alamat. Kemana? Itu macam penggita atau kaputan. Wajar kalau bisa ada apa-apa. Musuh bisa enggak? Yuk, kami dulu waktu masih di sana, Masya Allah, untuk tahu Batu Lombok di Sugih itu. Berdua restoran Lombok. Kita sekolah demi lebaran itu beriu hemat juga abang pejabat kau 20 tahun itu orang ini mungkin perhatian selaku kadang-kadang mondok baca minum terjauh sedih mati terjauh sekali ketahui tadi bukan ingat juga amak dah minum
mutira mati ini ada sejenuh tenda kita dibuatkan, peralatan restoran itu dibawakan sambil mancing-mancing. Dibungul-bungul lupa ada tuh. La ilaha illallah. Julu-julu terlepas semua. Malam-malam center jauh terukit. Pilu-pilu lupa ditukar tepuk-tepuk rapat sember setengah ember mau. Ini parah bungul-bungul sudah lipat. Dan dengan pancing dari boleh dari segi hukum dengan niat tadabbur alam, dengan niat tafakkur. Masya Allah. Terus balik wafi kulli madinatin tazuruha sadaqah. Jadikanlah engkau di mana kota yang engkau pergi berziarah padanya, adik mau bersedekah mana-mana sini dulu bersedekah. Biar luar luar yang adik mau bersedekah ini tahu. Kenapa? Supaya kota yang kita datang padanya yang menjadi saksi. Adik luar di Mataram dia bersedekah mana-mana sini. Lumba menuju Bali bersedekah, lumba menuju Jawa bersedekah, supaya tempat-tempat yang kita lewati kelak akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli qaryatin tabdunu 'alaiha khulwatan ila masjid. Dan setiap kampung yang engkau lalui, ada mau mampir dari masjid mana-mana sudah, sekedar sembahyang kalian masjid, sekedar sembahyang duha, sembahyang nabi sila, ada yang mau mirip bersama para sembahyang. Tapi sebaru lalu jamaah mulai mengucapkan sembahyang dengan dulu di balik ke jalan ada sembahyang. Lalu ab nenek til obaret baik di masjid tu di papa nenek dan masjid tu. Ya kalau salah bahasa kita. Ya di papa sembahyang jatuh jalan. Papa nenek jalan masjid. Bahasa yang salah, bahasa yang keliru. Waliyadu billah. Ada tengau mampir ke Lumusani di masjid, di mana tempat kita mana-mana sekadar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan menjadi saksi. Ada suku ulama cerita begitu. Ulama ini keluar dari pondok, dari rumahnya tengah malam, simpir malam wajah bola ke atas untuk mendarat murid dia meleh. Dia berubah syekh tengah malam. Mungkin dibagi berdua, dia lupa kalau tidak akan terjadi apa-apa kan susah. Mungkin lu bilangan jauh si murid. Ternyata beliau menuju ke hutan. Hutan itu arah kokoh pelik. Setelah sampai di pinggir sungai itu, langsung nyebrung, walhal kokoh itu airnya luar biasa. Nyebrung syekh itu. Dia lupa syekh telah mainkan perang kami nyebrung dari kokoh. Lelah nanti murid itu. Wajah dia mati atau nanti terjadi. Setelah lama baru toy sedikit kokoh merasa kokoh itu dalam kokoh nabi arah ketuleh. Sewaktu dia berdiri di pinggir sungai ini,
terbersih di dalam hati saya. Mungkin tidak ada orang yang pernah sama sekali sujud di dasar sungai. Mungkin dengan sujud selain-lain dari dasar sungai itu. Itu sebab saya terjun ke sungai ini ke sekedar waktu sujud. Masya Allah. Dari mana bapak-bapak ibu jadi meja coba. Masa kata ini doang. Maka terjahit ke bendungan doang. Jangan coba-coba. Mungkin kira di dalam motor lain-lain itu sujud yang habis. Hadhil ardu basyatulah, bahwa tanah ini laisa turaban wa hasafahas. Tanah yang kita pijak, tanah yang kita lewati bukan hanya sekedar sebagai jerusan, bukan hanya sekedar sebagai kerikil saja. Nabi berkata, hiya syahidun ra'isun fi aqdali mahkamatin bil qaul. Akan tetapi tanah itu akan menjadi saksi kunci, saksi utama di pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia jadi saksi pelunggung sani bego di pengadilan yang sangat luar biasa adil, yaitu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun pengadilan dunia tidak berharap mungkin sesuai dengan kebutuhan doa, tergantung dengan kebutuhan doa. Kadang-kadang orang yang salah, kadang-kadang dengan segenap tersalah karena pesanan. Masuk ulama ini atas dunia ini ada telur dari hati sekit dan suruh hadu ini dan marah berarti doa mereka. Kenapa? Karena bermimpi ketapangan mudah-mudah. Kadang-kadang dia kalah isi pandang-pandang. Yang sebab ini berbeda. Lurus undang-undang mengatakan ini dengan pelihara nanda-nanda ngepot terus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah pengadilan dunia. Lagu-lagu pengadilan kesehatan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang paling adil. Siapa yang salah akan tetap salah. Siapa yang benar akan tetap benar, Masya Allah. Maka kita mudah-mudahan di pengadilannya Presiden Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sekadar lebih kurangnya mohon maaf karena suaranya ini. Nanti akan mereka dengan satu doa yang sebesar-besarnya. Mungkin yang dapat yang sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dari atur-atur yang baru. Pengiring kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna waskurna waghfir lana, tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا بك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Sekian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.